Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Irma Stianisi dengan NPM 20110303018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai LKPD yang telah saya buat, yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup. Nah, ini merupakan materi pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Nah, di sini disusun oleh saya sendiri dengan disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Nah, di sini ada nama dan kelompoknya. Di sini bakal dikerjakan secara berkelompok dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian di sini ada KDM 4.4, yaitu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Tujuan dari pembelajaran atau kegiatannya yaitu menjelaskan konsep lingkungan dan komponennya dengan benar. Yang kedua, melakukan kegiatan pengamatan. Yang ketiga, mempresentasikan hasil pengamatan tentang interaksi makhluk hidup dengan santun dan perspektif. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaan dari LKPD-nya. Yang pertama, baca dan pahamilah petunjuk di dalam LKPD. Yang kemudian, lakukan seluruh kegiatan yang terdapat di dalam LKPD secara sistematis. Dan yang ketiga yaitu catatlah hasil pengamatan yang telah dilakukan dalam tabel. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Nah, di sini ada dasar teori dari kegiatan yang akan dilakukan, yaitu mengenai pengertian lingkungan yang dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Nah, di sini juga ada pengertian dari interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya dan mengenai pola interaksi terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Yang terdiri atas ada bentuk interaksi yang disebut dengan simbiosis, yaitu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian di sini ada tujuan dari pengamatannya. Nanti di sini siswa untuk menuliskan dari tujuan pengamatan, dan kemudian di sini ada langkah-langkah pengamatannya, yaitu yang pertama pengamatan komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini siswa melakukan kegiatan pengamatan di lingkungan rumah, boleh taman, kolam ataupun lainnya. Dan siswa melakukan kegiatan pengamatan untuk mengelompokkan dua kelompok, yaitu abiotik dan biotik. Kemudian di sini ada pengamatan interaksi makhluk hidup. Nah, di sini siswa diminta untuk melakukan pengamatan pada gambar di bawah ini, yaitu mengenai kupu-kupu dan bunga. Kemudian di sini ada ikan badut dan anemon. Dan di sini ada bunga rafflesia dengan inangnya. Nah, di sini siswa mengamati jenis interaksi yang ada di gambar tersebut dan ditulis pada tabel. Nah, di sini ada tabel hasil pengamatan dari kegiatan yang telah dilakukan. Nah, di sini nanti mengelompokkan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Nah, di sini kemudian tabel pengamatan komponen abiotik dan biotik, yaitu di sini kupu-kupu dengan bunga itu jenis interaksinya apa, kemudian ikan badut dengan anemon laut interaksi jenis interaksinya apa, dan bunga rafflesia dengan inangnya itu jenis interaksinya apa. Nah, di sini kemudian siswa diminta untuk menjelaskan, menulis pembahasan yang telah dilakukan dengan kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian siswa diminta untuk memberikan kesimpulan dari kegiatan pengamatan yang telah dilakukan dan menjawab pertanyaan. Ini di sini ada jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi, kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik, kemudian dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, apakah gambar tersebut menunjukkan adanya interaksi, mengapa demikian, kemudian ada jelaskan masing-masing dari jenis interaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.